Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kembali pagi ini kita akan menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang menguatkan hidup kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan atau merenungkannya, kita akan deklarasikan kabar baik. Pada pagi ini dengan semangat, sudah boleh angkat Alkitab atau HP, apapun, supaya kita terus deklarasikan kabar baik ini, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Life in clarity. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Pada bulan ini kita masuki tema baru, tema besar kita yaitu Look on Us, atau dalam bahasa Indonesianya, lihatlah kepada kami. Kemudian tema minggu ini yaitu yang bisa saya sampaikan, temanya dapat dipercaya, atau hidup yang dapat dipercaya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu semuanya, supaya kita hidup di dalam dunia ini bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh manusia. Nah, itu yang penting ya, atau can be trusted. Nah, ayatnya di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 dan seterusnya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ini masih ayat yang lalu, yang pernah kita baca, tetapi kita akan mengupas, membahasnya dalam tema pada saat ini. Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Atau dalam bahasa Inggrisnya, look on us. Nah, ini yang menjadi tema besar kita. Lihatlah kepada kami, kepada Petrus dan Yohanes yang ada di situ. Look on us. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, ini ayat 5 ini penting, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi seorang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes. Artinya dia menaruh kepercayaan kepada Petrus dan Yohanes, di mana Petrus dan Yohanes dianggap punya sesuatu yang bisa menolong kehidupan orang lumpuh itu. Terutama pada saat itu menolong dalam kehidupan finansial, karena orang lumpuh ini tidak bisa berjalan dan selalu ada di pintu gerbang bait Allah. Jadi si orang lumpuh itu menaruh kepercayaan. Artinya Petrus dan Yohanes ini dianggap dapat dipercaya memberikan solusi untuk orang lumpuh itu, ya. Sehingga orang lumpuh itu menaruh harapan untuk mendapat sesuatu dari mereka. Nah, ini penting saudara dalam kehidupan kita semuanya juga, setiap saat dimanapun kita berada. Pada waktu orang bertemu kita, nah orang itu yang kita temui akan selalu percaya dalam kehidupan kita.
baik itu rekan bisnis kita, pekerjaan kita, ini yang penting, saudara. Terlebih juga dalam pelayanan kita. Pada waktu orang menatap kita atau berbicara dengan kita, ada sesuatu timbul kepercayaan yang diharapkan bisa ada dalam kehidupan kita yang diberikan untuk orang lain. Look on us. Nah, lihatlah kepada kami ya. Bukan karena kita secara fisik yang bisa membuat kepercayaan itu, tetapi ada Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penting sehingga dimanapun kita berada, orang akan selalu percaya baik kepada kita. Pada waktu kita mengucapkan sesuatu, orang percaya. Baik kita janji kepada orang, orang percaya. Baik kita memberikan sesuatu, orang percaya sama kita. Nah, ini penting dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan sampai dimanapun kita berada, orang ngomongin kita, nggak percaya. Bahkan menyindir kita, menyinyir, menganggap remeh atau menganggap diri kita itu, kesannya negatif gitu. Nah, ini yang salah dalam kehidupan kita orang percaya. Dan di sini kita bisa belajar, saudara, di ayat yang keempat. Si Rasul Petrus dan Yohanes, look on us, atau lihatlah kepada kami. Jadi setelah itu orang yang lumpuh itu menaruh harapan kepada Petrus dan Yohanes. Kita teruskan, saudara, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Nah, ini kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan oleh orang lumpuh, saudara ya. Dia hanya mengharapkan mungkin minta sedekah, uang recehan, ataupun ya uang seberapa yang bisa dia dapatkan dari Petrus dan Yohanes. Tapi pada saat itu secara luar biasa, Petrus dan Yohanes memberikan nama Yesus kepada orang lumpuh itu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ini ibarat sesuatu yang mengejutkan sekali didengar oleh orang lumpuh itu. Dan luar biasanya orang lumpuh itu percaya apa yang diucapkan oleh Petrus dan Yohanes. Percaya, saudara. Jadi artinya Petrus dan Yohanes itu dapat dipercaya, can be trusted hidupnya pada saat itu untuk menolong orang lumpuh. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa dipercaya oleh orang lain? Nah, itu yang menjadi pelajaran penting yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari firman Tuhan pada pagi ini. Sehingga di ayat yang ke-7 itu, Bapak Ibu semuanya kita lihat ya, kita baca. Ini luar biasa. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, ini kepercayaan yang sebetulnya kepada Petrus, tetapi karena Petrus itu dan Yohanes sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah, sehingga mengalir roh Allah itu kepada orang lumpuh itu, sehingga dia bisa berjalan, berdiri. Dengan kekuatan yang supranatural, orang itu sembuh, saudara. Bisa berjalan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Di ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, ini luar biasanya. Si orang lumpuh itu melonjak berdiri. Sukacita, ada sesuatu kegembiraan, ada sesuatu surprise yang luar biasa. Sehingga mereka, si orang lumpuh itu berjalan kian kemari, melompat-lompat. Wah, senangnya nggak karuan. Memuji Allah. Nah, inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Si orang lumpuh itu memuji Allah.
bukan memuji Petrus, saudara. Inilah yang namanya kita dipercaya oleh orang lain, tetapi karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena nama Tuhan, bukan karena nama kita yang besar, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan. Sehingga orang lumpuh itu memuji Allah. Luar biasa, saudara ya. Nah, kita harus belajar bagaimana kehidupan kita pada saat dimanapun kita ada. Pada waktu kita berbicara dengan orang lain, orang percaya nggak sama kita? Ini penting. Nah, orang yang dapat dipercaya karena orang lain merasa yakin dengan visinya. Sekali lagi saya katakan, orang yang dapat dipercaya ya, karena orang lain merasa yakin dengan visinya atau apa yang diucapkan oleh kita. Itu visi itu sesuatu yang disampaikan oleh mulut kita kepada orang lain. Orang lain percaya. Seperti di sini si Petrus ini menyampaikan sesuatu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, inilah visinya. Sehingga orang lain atau si orang lumpuh itu bisa sembuh dari sakitnya. Nah, ini penting buat kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Pada waktu kita ketemu orang lain, apakah ucapan kita ada visi dari Tuhan? Apakah ada sesuatu yang positif? Nah, kita harus belajar. Jangan pada waktu kita ketemu orang lain hanya komplain, hanya marah, atau hanya sesuatu yang kata-kata yang tidak ada artinya. Nah, itu tidak penting sebetulnya. Yang penting kita kemanapun kita pergi membawa nama Tuhan. Orang yang dapat dipercaya selalu menjalankan misi bagi Tuhan. Nah, Tuhan tuh pada waktu menciptakan kita ada misi. Misinya membawa jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Nah, ini sekali lagi saya katakan, orang yang dapat dipercaya selalu menjalankan misi bagi Tuhan. Nah, seperti Petrus dan Yohanes, dia sudah menjalankan misi bagi Tuhan, menyembuhkan orang lumpuh, menolong mereka, sehingga orang lumpuh itu bisa sembuh karena ada nama Yesus. Nah, ini penting, saudara ya. Dimanapun kita berada, ayo jalankan misi Tuhan. Ceritakan kabar baik kemanapun orang lain, kemanapun kita pergi. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bisnis kita berhasil, pekerjaan kita berhasil. Oh, karena puji Tuhan, nama Tuhan. Ayo ikut beribadah kepada Tuhan. Atau ayo berdoa sama-sama untuk kesembuhan teman kita siapapun. Nah, itulah misi Tuhan bagi orang lain. Sehingga orang lain boleh merasakan apa yang kita ucapkan itu dapat dipercaya. Nah, berikutnya saudara, dapat dipercaya merupakan sebuah aset, ya, sebuah aset tuh kekayaan, daya tarik bagi seseorang. Ya, itu yang harus kita miliki. Jadi, orang yang bisa dipercaya itu sebuah aset bagi diri sendiri, bagi gereja Tuhan, atau bagi keluarga, untuk membawa daya tarik bagi orang lain datang kepada Tuhan. Nah, kebudayaan kita ini sangat mempercayai konsep IQ ya. IQ itu intelligent quotient, kepintaran. Nah, itu sebetulnya kita bukan pintar secara IQ kita, hasil kecerdasan intelijensi kita, namun intelijensi kita sendiri juga memiliki banyak penilaian oleh orang. Kalau kita IQ kita bagus, orang lain akan menilai kita juga memang bagus. Tetapi dalam hal yang secara jasmani. Dan yang penting intelektual seseorang itu adalah hasil daya tarik karena kita dekat dengan Tuhan. Ya, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membawa daya tarik seseorang dibawa datang kepada Tuhan. Contohnya seperti tadi, Petrus dan Yohanes berbicara, "Lihatlah kepada kami." Look on us. Dalam hal ini Petrus dan Yohanes memiliki daya tarik untuk dapat dipercaya. Si orang lumpuh itu merasa tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, apakah Petrus juga mempunyai IQ yang baik? Pasti, saya yakin.
tetapi dia ditambah dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya, sehingga orang lain bisa terus mempercayai Petrus itu. Nah, daya tarik setiap orang adalah kemampuan untuk menarik orang lain ke dalam pengaruhnya. Daya tarik setiap orang adalah kemampuan untuk menarik orang-orang lain ke dalam pengaruhnya. Nah, tentunya ini pengaruh positif. Tetapi bukan saja daya tarik secara fisik. Nah, yang tadi saya sampaikan, fisiknya bagus, jadi orang lain percaya gitu ya. Namun dari berbagai kualitas yang bisa ditimbulkan oleh orang yang dapat dipercaya itu. Kualitas apa? Nah, ini yang penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalau hanya penampilan secara fisik, itu akan sia-sia. Misalnya contohnya, ada seorang pebisnis, saudara datang ya dengan mobil yang bagus, mobil yang keren, mahal, misalnya Mercedes atau Alphard, juga orang yang keren itu ya, jamnya juga bagus. Nah, apakah orang itu bisa dipercaya? Belum tentu, saudara. Ya, kebanyakan hal-hal itu bisa menipu kadang-kadang. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, kita lihat dari apa yang dia ucapkan. Visinya itu ada visi Tuhan, visinya apa yang dia ucapkan tuh benar-benar memuliakan nama Tuhan nggak? Membawa pengaruh hidupannya tuh untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Kalau tidak, mungkin bisa orang itu bisa menipu kita, mau membuat kita terpengaruh dalam pengaruh bisnisnya, sehingga apapun yang terjadi setelah bisnisnya berjalan, orang itu kabur misalnya. Orang itu mau menipu kita. Nah, itu hanya secara fisik yang kita lihat. Nah, tetapi dalam hal ini tidak seperti itu. Di dalam Tuhan kita bukan hanya menilai secara fisik, tetapi secara kualitas hidup yang ditimbulkan oleh orang yang dapat dipercaya itu. Nah, kualitas hidupnya apa, saudara? Kita pelajari. Yang pertama, panggilan hidup, ya, panggilan, calling dari Tuhan. Orang yang dapat dipercaya dan terus menghargai panggilannya, dan bukan sebaliknya meninggalkan panggilannya. Orang tersebut memiliki visi, taat, energi, dan komitmen yang kuat. Jadi orang yang menghargai panggilan, saudara ya, panggilan itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, untuk sesuatu pekerjaan, untuk sesuatu hal yang bisa dilakukan, baik dalam pelayanan juga, panggilan itu, panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, itu berjalan dengan begitu saja dari waktu ke waktu, ada proses, tetapi orang itu akan terus berjalan dengan panggilannya pada saat menghadapi persoalan, pada saat menghadapi masalah, orang itu tidak mundur. Karena ada panggilan yang kuat dari Tuhan. Itu yang harus kita lihat dalam kehidupan kualitas orang itu. Jangan sebentar-bentar orang itu mundur misalnya dalam lingkungannya, mundur dalam pelayanannya, meninggalkan segala sesuatunya. Nah, itu akan membuat kualitas hidupnya nggak baik. Nah, di sini ada satu contoh, saudara. Pada saat Gideon berperang melawan orang Midian, pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Gideon. Ya, banyak orang-orang atau orang Israel yang pada waktu itu mengikuti Gideon. Tetapi Gideon memilih orang yang dapat dipercaya. Dan juga Gideon termasuk dapat dipercaya oleh bangsa Israel, sehingga dengan dia hanya membawa 300 orang orang Israel, dia dapat maju mengalahkan orang Midian. Di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4 dikatakan, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia, dan ke 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nah, di sini mengejar orang Midian. Akhirnya mereka bisa mengalahkan orang Midian. Jadi artinya Gideon bisa dipercaya memimpin bangsa Israel walaupun dengan 300 orang.
Pada saat itu sedikit, saudara, dibandingkan orang Midian yang besar. Pada awalnya orang Israel itu banyak, tetapi dengan berjalannya waktu, makin sedikit orang yang mungkin kelelahan. Di situ dikatakan setelah berperang dengan bangsa lain. Jadi hanya 300 orang yang bersedia ikut dengan Gideon. Tetapi Gideon, dia tidak mundur dengan panggilannya. Dia memimpin orang Israel tetap maju walaupun menghadapi kesulitan. Mungkin menghadapi kesulitan yang akan dihadapi berperang dengan 300 orang Israel itu menghadapi orang Midian. Pasti itu dalam pikirannya, aduh 300 orang ya sedikit. Sedangkan orang Midian banyak. Nah, tetapi dia nggak mundur dengan panggilannya. Itu yang saya maksud, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita pun, kita harus bercermin dengan panggilan kita. Ayo maju dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan mundur. Jangan berbalik arah. Terus maju, ngelihat visinya Tuhan. Ngelihat rencana Tuhan yang besar. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yang membuat panggilan kita, hidup kita tuh benar-benar harus fokus. Dan terus maju di dalam Tuhan. Nah, itu kualitas yang pertama, saudara. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Orang lain melihat, benar nih, orang ini terus tekun, taat. Tadi dikatakan, komitmen dengan panggilannya. Mempunyai energi, mempunyai semangat untuk maju dengan panggilannya. Kata-katanya positif. Kata-katanya bisa membangun. Nah, itu panggilan itu. Sehingga orang lain melihat, ini orang yang bisa dipercaya. Sehingga akan terus membawa dampak yang baik. Orang akan terus melihat Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Nah, di sini kita bisa belajar dari kisah Gideon itu, saudara ya. Yang kedua, yaitu wawasan. Wawasan artinya apa yang dimiliki, pengetahuan, ataupun pola pikir, ataupun sesuatu daya tarik, ataupun ada sesuatu wawasan-wawasan yang pengetahuan, ataupun segala sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut, terutama wawasan secara kerohanian yang bisa membawa dampak orang tersebut dipercaya oleh orang lain, saudara. Seorang yang dapat dipercaya memiliki wawasan yang tajam, berhikmat untuk melihat masalah yang nyata dalam situasi apapun, dan memahami Tuhan akan memberi kemenangan dalam hidupnya. Ya. Nah, di sini contohnya Kisah Rasul 3 ayat 7 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, di sini Petrus mempunyai wawasan yang luar biasa. Dia tidak hanya menolong secara keuangan, tetapi dia punya wawasan lebih luas lagi, yaitu wawasan Kristus. Dia percaya dengan Kristus, dengan Allahnya yang sanggup menolong orang lumpuh itu. Sehingga dia dengan hikmat yang dari Tuhan, memegang tangan orang yang lumpuh itu, sehingga kuatlah kakinya orang lumpuh tersebut dan mata kaki orang itu, saudara. Nah, ini penting kita dalam setiap hari atau dalam setiap ketemu orang, apa yang diucapkan orang itu benar nggak wawasannya dari Tuhan? Kalau hanya sekedar ngomong atau hanya sekedar basa-basi, itu wawasan itu hanya ya sambil lewat begitu saja. Tidak ada membuat orang lain percaya sama orang tersebut, saudara. Nah, ini kita bisa pelajari ya. Kita bisa lihat orang tersebut, benar nggak dia punya hikmat yang dari Tuhan, artinya punya wawasan yang luas karena ada Kristus dalam kehidupannya. Nah, ini penting buat kita, Bapak Ibu semuanya, terus belajar. Belajar firman Tuhan, baca, kemudian pengalaman dalam hidup ini, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang akan membuat wawasan hidup kita menjadi lebih luas lagi. Itu kualitas yang kita bisa munculkan, sehingga orang lain bisa mempercayai kita, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, menghargai talenta. Kualitas menghargai talenta. Setiap orang mempunyai talenta, mempunyai bakat,
mempunyai apa yang harus dikerjakan karena Tuhan memberikan poin-poin bakat-bakat kepada orang tersebut. Dalam Matius 25 ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini talenta ini yang harus dijalankan, saudara, oleh seseorang ya. Di sini ada diberikan ilustrasi hamba yang menerima 2 talenta itu terus dikerjakan sehingga memperoleh laba 2 talenta, sehingga tuannya itu terus dapat mempercayai kehidupan orang tersebut. Dikatakan bahwa engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Nah, 2 talenta itu dianggap yang kecil, tetapi karena berhasil melipat gandakannya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, saudara. Nah, talenta ini terus diasah, terus diuji, ya, sehingga apapun yang dihasilkan terus bertambah-tambah dalam kehidupan usaha kita, bisnis kita bisa dipercaya oleh orang lain, ya, saudara bisa membayar orang lain, supplier atau apapun dengan tepat waktu. Nah, orang akan memberikan kepada kita kepercayaan, akan diberikan barang yang lebih besar lagi, sehingga perputaran usaha kita bisa lebih banyak lagi. Nah, itulah kepercayaan orang lain yang diberikan untuk kita. Jangan orang lain memberikan kepada kita, itu disalahgunakan. Bahkan akhirnya kita nggak bayar sama orang. Nah, itulah kita akan dikejar-kejar debt collector, saudara. Demikian juga dalam pelayanan kita. Sudah dipercaya di gereja dalam melayani Tuhan dengan satu bidang pelayanan, bidang apa misalnya, terus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan hasilnya akan terus tambah baik. Maka hamba Tuhan ataupun pastor misalnya akan memberikan pelayanan yang lebih lagi untuk saudara miliki, sehingga terus akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Itu menghargai talenta. Sehingga orang lain akan menilai kita bisa dipercaya dengan diberikan tanggung jawab dalam hal talenta tersebut. Nah, itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pandai berkomunikasi. Orang yang bisa dipercaya itu pandai berkomunikasi. Tentunya berkomunikasi bukan asal komunikasi yang bisa menipu orang ataupun bisa membuat orang lain tercengang, tetapi tidak ada artinya. Nah, orang yang dapat dipercaya dapat mengkomunikasikan panggilan yang tadi itu dan visinya sehingga orang akan memahami dan percaya kepadanya. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan dikomunikasikan dan orang lain akan percaya. Kisah Rasul 3 ayat 4 dikatakan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, inilah kata-kata yang bisa ditimbulkan oleh Petrus. Artinya Petrus itu pandai berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu percaya kepada Petrus, artinya percaya kepada Tuhan, karena si Petrus ini membawa nama Tuhan dalam komunikasi orang tersebut, saudara. Bukan menjual Tuhan ya, nama Tuhan yang dia percayai. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, katanya, berjalanlah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah.
Nah ini pandai komunikasi, tapi bukan asal komunikasi, tetapi benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita pandai berkomunikasi, memang kita bisa belajar ya komunikasi itu Bapak Ibu semuanya, tetapi benar-benar kita harus paham bahwa komunikasi yang berbobot itu yang dari Tuhan, yang akan membuat orang lain percaya apa yang kita ucapkan itu. Nah, ini penting Bapak Ibu semuanya ya. Dalam kehidupan kita semuanya, ayo kita harus belajar supaya kita mempunyai kualitas hidup ini. Yang pertama yaitu panggilan yang dari Tuhan, kita harus hargai. Yang kedua yaitu wawasan yang kita miliki, itu terus kita asah, terus kita benar-benar lakukan ataupun kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga orang lain akan melihat wawasan kita itu benar dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, menghargai talenta apa yang kita miliki, yaitu jalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut, tanpa mengomel, dengan tekun, dengan energi, dengan semangat, sehingga talenta itu akan menghasilkan buah yang baik. Yang keempat, yang terakhir, itu pandai berkomunikasi, sehingga kita akan menghasilkan sesuatu nilai-nilai dalam kehidupan kita itu orang lain bisa mempercayai hidup kita semuanya. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, terlebih oleh Tuhan yang mengatur kehidupan kita, sehingga kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan kepada jemaat-Mu. Firman Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi firman Tuhan akan terus berbuah-buah dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka semua jemaat Tuhan dapat dipercaya dalam kehidupannya, dimanapun mereka berada. Sehingga apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka lakukan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu ini Tuhan, dan kami boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.